Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online. Kali ini kita akan membahas soal gelombang berjalan. Soal kita ambil dari UN tahun 2008, paket 4 nomor 23. Check it out. Oke guys, soalnya gelombang berjalan pada permukaan air dengan data seperti pada gambar di bawah. Ini data gelombangnya ya kawan-kawan. Kemudian jarak dari A sampai B itu 4,5. Ini titik A di sini ya. Di sini titik A, kemudian titik B ini. Jarak dari A sini sampai B itu 4,5 cm. Oke. Kemudian ditempuh dalam waktu setengah detik. Kita tulis juga bahwa dari A sampai B itu hanya butuh waktu setengah detik, 0,5 sekon. Maka simpangan dari persamaan gelombang ini itu rumusnya atau persamaannya gimana teman-teman? Nah, yuk kita lihat. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini tuh harus kita lihat dulu, kita menggunakan persamaan gelombang yang sin atau cos. Oke, berarti kita pakai yang sin atau cos. Nah, untuk melihat itu apakah kita memakai sin atau cos, kita lihat di X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 di sini ya, di titik A ya. Di titik A itu nilainya 0 ataukah maksimal atau minimal? Nilainya ternyata maksimal, yaitu 4. Kalau di titik 0 itu nilainya 4, berarti kita nanti pakainya yang cos. Tapi kalau di titik A ini nilainya 0, kita pakai sin. Nah, karena di soal ini di titik 0 itu nilainya 4 atau maksimal, maka persamaan gelombangnya nanti kita pakai cos. Jadi Y sama dengan plus minus A cos 2pi kurung buka T per periode plus minus X per lambda. Ini nanti akan kita pakai persamaannya. Nah, langkah kedua kita akan mengisi persamaan ini. A ini berapa? Kita cari A-nya berapa. Nanti ini kita cari A-nya berapa. Kemudian kita cari T-nya, kemudian kita cari lambdanya. Ini yang kedua kita cari, ini yang ketiga kita cari. Nanti baru bisa terbentuk persamaannya. Nah, kita akan cari yang pertama, yaitu kita akan cari A-nya dulu ya. A itu amplitudo. Nah, untuk melihat amplitudo tinggal dilihat di grafiknya ini. Amplitudo itu simpangan maksimal. Simpangan maksimal berdasarkan grafik ini itu adalah positif ya, di atas sumbu X 4 cm. Sudah ketemu satu amplitudo. Sekarang kita nyari yang periodenya. Oke, periode. Nah, ini kita cari. Masih ingat rumusnya periode? Periode itu adalah waktu dibagi jumlah gelombang. Lihat, dari A sampai B waktunya berapa? 0,5. Kita lihat 0,5. Kemudian dari A sampai B jumlah gelombangnya berapa? Kita hitung dulu ya. Jumlah gelombang dari A sampai B. Cara menghitungnya, kalau seperempat ini itu kita hitung satu, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Berarti tinggal kita tulis 9/4 gelombang. Nah, berarti kita bisa masukkan nih 0,5 dibagi 9/4, sehingga kita bisa hitung T-nya sama dengan setengah dikali 4/9, sehingga kita bisa dapat 2/9 sekon. Kita sudah ketemu T-nya. Sekarang langkah selanjutnya adalah menghitung panjang gelombang. Oke, panjang gelombang ya, atau lambda ya. Nah, untuk menghitung panjang gelombang, lihat dari A sampai B itu panjangnya berapa tadi? A sampai B itu panjangnya 4,5 cm. Kemudian dari A sampai B jumlah gelombangnya itu ada berapa? Ada 9/4 gelombang atau lambda, sehingga kita bisa tulis 9/4 lambda itu sama dengan 4,5, sehingga lambdanya kita bisa dapat 4,5 dikali 4/9
9. Ketemunya adalah ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ketemunya 2 cm. Ketemunya 2 cm. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini. Berarti kita dapat Y sama dengan positif A. A-nya ini 4 ya. Berarti kita tulis 4 cos 2pi kurung buka T dibagi T-nya tadi berapa nilainya? 2/9. 2/9 min ya. Kenapa min? Karena gelombangnya merambat menjauhi sumber getar atau ke kanan. Kemudian ada X per lambda. Lambdanya itu 2. Kemudian kurung tutup. Kemudian kita bisa tulis lagi Y sama dengan 4 cos 2pi kurung buka T 9 ya. Ini dibalik biar enak. 9/2 kali T kemudian dikurangi X per 2 gitu. Atau ini bisa kita tulis di sini ya persamaannya. Jadi Y sama dengan 4 cos 2pi 4,5 T min X per 2. Nah inilah jawabannya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum.